Mari Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berlutut sejenak. Kita minta agar dilayakkan Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Dan kiranya Roh Kudus yang pimpin ibadah ini dari awal sampai penghabisan di dalam kehendak-Nya. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana kita ada hari ini semua karena hanya kasih dan anugerah Tuhan. Kita mau datang beribadah kepadanya hari ini. Kita mau katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Dialah sahabat. Dialah perlindungan kita. Dialah kota benteng kita. Untuk itu kita mau datang masuk dalam hadirat-Nya. Kita memuji memuliakan Dia. Kita mulaikan ibadah pada saat ini. Sekalipun ku berjalan
sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus Engkau Rajaku, Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Glory, haleluya, glory, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, buat anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan. Sukacita dan sejahtera yang kami terima daripada Engkau, pimpinan-Mu hingga pada sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya oleh anugerah dan kasih setiamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa jadi atas kehidupan kami. Kesehatan dan juga kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu pada saat ini Tuhan. Kami datang, kami mau melayani Engkau. Kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu di dalam ibadah online yang Tuhan akan ditayangkan di rumah kami masing-masing Tuhan pada hari Minggu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami serahkan seluruh pelayan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan yang terlibat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari pelayanan yang tidak terlihat. Pelayanan doa Tuhan sampai kepada pelayanan-pelayanan yang ada di panggung ini Tuhan. Sampai kepada pelayanan firman-Mu. Tuhan beracara, sucikan dan kuduskan kami. Layakan kami untuk melayani Engkau. Memberikan yang terbaik ke hadapan hadirat-Mu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami luaskan roh Allah bekerja di tengah-tengah kami saat ini dan saat ibadah ini akan ditayangkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, kekuatan yang baru, semangat yang baru, pujian yang baru selalu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia pada saat ini. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Kita mau puji Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Amin. Mari kita semua pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari semua jemaat yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita muliakan Dia. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Nyatakan kebesaran-Nya.
goncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Oh bagi Tuhan. Walaupun gunung-gunung beranjak, kasih setia Dia tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kita siapkan kehidupan kita. Hanya Dialah kekuatan kita. Hanya Dialah mazmur kita. Hanya Dialah tempat pengharapan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia
Glory, haleluya, haleluya Bapa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa. Kalau pada saat hari ini kami boleh ada di tempat ini, sebagaimana kami ada Bapa, kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh nyata kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Boleh mempersembahkan pujian kami pada saat hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Semua boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jika sebentar firman-Mu hendak disampaikan Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata melalui bibirnya Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan adalah firman-Mu yang hidup bagi kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan tumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, tapi saya menyapa dulu kepada saudara yang ada di rumah. Gimana keadaan saudara? Semua dalam keadaan sehat. Saya harapkan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan yang tetap ada dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Dan hari ini kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan, semua ini oleh karena berkat Tuhan yang saudara nikmati. Sampai hari ini saudara bisa berdiri, semua ini oleh karena kebaikan Tuhan. Nah oleh sebab itu,
Saya ingin bawa kebenaran firman Tuhan ya tentang Roh Kudus, karena kita tahu dari dari minggu yang lalu kita sudah berdoa bersama setiap gereja aliran Pantekosta. Mereka berdoa 10 hari lamanya untuk pencurahan Roh Kudus. Kalau kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu ya sudah terjadi di Yerusalem, dan sekarang pun juga kita tetap memohon meminta kepada Tuhan yang belum menerima atau yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Marilah saudara terus meminta, karena itu semua adalah janji daripada Tuhan kita, bahwa Dia sudah akan mencurahkan rohnya di dalam setiap kehidupan kita, hati kita. Nah, oleh sebab itu saya ingin bawakan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita salah prasangka kepada Tuhan. Seringkali kita tidak tahu harus meminta kepada Tuhan. Seringkali kita salah untuk menilai Tuhan. Tapi yang kita harus tahu bahwa Tuhan kita, Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bahkan Allah yang penuh dengan kebaikannya. Dia tahu, Dia mengerti apa yang dibutuhkan. Saudara berpikir saudara perlu sesuatu, tapi Tuhan lebih mengerti daripada saudara. Nah, oleh sebab itu Dia mencurahkan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita melihat di dalam Lukas 11 ayat 13, di sini dikatakan demikian. Ya, Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Dalam khotbah hari ini yang kita sudah dengar, Lukas 11 ayat 13. Manusia yang paling jahat pun masih bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dikasihinya. Sekarang yang paling jahat sekalipun, ya, dia memberi yang baik untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Itu manusia, ya. Nah, di sini dikatakan jika kamu yang jahat, jadi jangan saudara tersinggung kalau dikatakan yang jahat. Ini juga tertuju kepada saya yang jahat. Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak saudara, anak-anak saya. Ya. Apalagi Tuhan kita yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Nah, kalau kita melihat roh yang diberikan kepada saudara dan saya, ini adalah roh sendiri, roh Bapa, ya, roh Allah sendiri yang diberikan di dalam kehidupan saudara. Dia tidak tidak memberi hal yang lain, tapi dia memberi yang terbaik dari sorga. Dia memberikan rohnya sendiri di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, sekarang dikatakan roh yang diberikan adalah roh Allah sendiri. Ya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jadi roh yang diberikan kepada saudara adalah roh Allah sendiri yang akan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Jika dikatakan demikian bahwa yang jahat tahu memberikan yang baik, manusia yang jahat ini tahu memberikan kepada manusia yang lain tentang hal yang baik, apalagi Bapa kita di sorga. Dia memberikan roh Allahnya untuk tinggal diam di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu kenapa disebut manusia ini jahat. Karena kalau kita melihat di dalam Roma 3 ayat 10, ya, saudara buka di situ. Jadi jangan saudara tersinggung, ya, hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini yang menulis, ini yang berkata, ini adalah firman Tuhan. Bukan saya yang mengatakan, tapi adalah firman Tuhan.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah dan seterusnya. Ya. Kalau kita melihat ayat ini, ya, dikatakan bahwa manusia tidak ada yang mencari Allah. Manusia tidak ada yang berakal budi. Semuanya ini yang dilakukan oleh manusia ini semuanya yang jahat. Tidak ada yang baik. Ntar sebentar fitnah orang, sebentar jahatin orang, ya, sebentar melakukan mencuri dan lain sebagainya. Ini sifat dari manusia di dunia ini, tidak ada yang baik. Bahkan yang lebih celakanya lagi, tidak ada yang mencari Allah. Ya. Lukas 11 ayat 11 dikatakan demikian. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan? Mana ada sih bapak yang memberikan ular, anak minta makan, dikasih ular. Dikasih anak minta makan ikan, tapi dikasih ular. Ya, tidak ada bapak yang demikian, saya rasa. Sekalipun, ya, penjahat sekalipun di dunia ini, tidak ada yang akan memberikan kepada anaknya yang membahayakan jiwa anak tersebut. Ya. Nah, berbicara tentang hal ini, tidak ada, ya, bapak yang memberikan. Makanya dikatakan lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, Lukas 11 ayat 12. Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Masa minta telur dikasih kalajengking? Telur adalah sesuatu yang buat bergizi dalam kehidupan kita. Tapi kalajengking adalah musuh daripada Tuhan, yaitu iblis. Bicara tentang kalajengking ini bicara tentang iblis, kuasa kegelapan. Ya. Bicara telur adalah bicara tentang hal-hal yang baik. Ya. Vitamin untuk kehidupan daripada anak-anak kita. Nah, kalau anak-anak kita meminta telur, tidak mungkin seorang bapak akan memberikan kepadanya kalajengking. Kalau di dunia ukurannya manusia yang jahat, manusia yang salah, manusia yang kurang A, kurang B, kurang C, kurang seterusnya, kurang dan kurang. Memberikan segala sesuatu yang bisa, yang baik kepada anak, kepada keturunannya, kepada orang yang dikasihi. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia akan memberikan kepada saudara dan saya. Bukan memberikan hal-hal yang tidak berguna, tetapi hal-hal yang sangat-sangat berguna buat saudara. Dia memberikan rohnya di dalam kehidupan saudara. Rohnya sendirilah yang diberikan untuk saudara dan saya. Puji syukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan sehingga dia memberikan, ya, kepada saudara dan saya. Dia sebelum memberikan, dia menjelma, ya, sebagai manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa, bangkit dari kematian, bahkan naik ke sorga. Sebelum naik ke sorga dia melayani, naik ke sorga. Tapi sebelum dia naik ke sorga dia berjanji bahwa dia akan memberikan roh penolong di dalam setiap kehidupan murid-muridnya. Setelah itu dia naik, Roh Kudus dicurahkan hari ke-10. Setelah itu mereka akan berkata-kata dengan bahasa roh. Ada kekuatan, ada kuasa yang mengalir di dalam setiap kehidupan para murid-muridnya. Jadi kalau kita melihat, ya, Roh Kudus adalah sesuatu yang luar biasa dari sorga yang diberikan di dalam setiap kehidupan orang percaya agar Roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan demikian. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa itu? Yaitu roh kebenaran
dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, siapa kamu? Orang yang percaya, orang yang mengikuti perintah Tuhan. Dikatakan demikian, mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa yang diam? Roh Allah sendiri itu tinggal diam di dalam kehidupan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Jadi hal demikian tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat lagi aku. Tetapi kamu melihat aku. Kenapa? Karena roh itu yang tinggal di dalam kehidupan kita bisa kita rasakan. Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Roh Kudus itu bisa kita nikmati. Roh Kudus itu bisa kita bergaul dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini adalah suatu pribadinya Allah sendiri, yaitu roh yang diberikan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Maka orang yang mengikuti perintahnya, maka di situ dikatakan roh itu akan tinggal seperti aku tinggal di dalam Bapa, begitupun juga aku tinggal di dalam kamu. Yesus tinggal di dalam Bapa, begitupun juga kita sebagai orang percaya, dia tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam dia. Jadi ada hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah, diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk supaya roh itu tinggal menaungi kehidupan saudara dan saya. Nah, roh ini kegunaannya, kenapa dia harus tinggal di dalam kehidupan saudara? Diberikan roh Allah, roh Kristus sendiri di dalam kehidupan saudara. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah suatu karunia yang dikaruniakan kepada saudara untuk supaya roh itu ialah yang akan memimpin saudara. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan bisa mewarisi kerajaan surga. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidupnya dia tidak akan bisa hidup di dalam kebenaran. Roh inilah yang membantu saudara agar saudara hidup di dalam kebenaran dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Ini roh yang memonitor, roh yang menolong saudara, roh yang mengguidance saudara, roh yang memimpin saudara itu tinggal. Makanya roh inilah diberikan, dikaruniakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam kisah Rasul, para Rasul 2 ayat 38 dikatakan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, menerima karunia, dikaruniakan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Maka di dalam Yohanes 16 ayat 16 di sini dikatakan, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi. Tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena apa? Kegirangan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Di sini dikatakan, Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. Tapi sesaat lagi kamu akan melihat aku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Kenapa? Karena ditinggal. Ini kepada murid-muridnya, ditinggal. Ditinggal oleh siapa? Oleh yang diharapkan oleh para muridnya, yaitu Yesus. Dia meninggalkan, meratap, menangis. Tetapi dunia akan bergembira. Kenapa dunia bergembira? Karena Yesus salib, Yesus tinggalkan, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Dunia bergembira, dunia bersuka cita. Kamu akan berduka cita, kenapa? Karena engkau melihat bahwa aku tidak ada bersama dengan kamu. Ya, tetapi duka citamu akan berubah. Seketika itu juga, ya, berubah. Kenapa? Menjadi sukacita. Kenapa bisa menjadi sukacita? Karena dikatakan di ayat 22, demikian juga sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Duka cita akan digantikan dengan sukacita. Di mana? Dalam hati. Jadi yang tadinya Yesus di luar. Ketika Yesus sudah naik ke sorga, mereka kehilangan induk. Seperti ayam kehilangan induk. Tapi dia katakan, tinggal sesaat lagi. Engkau akan melihat, aku akan melihat kamu. Di mana? Di dalam hati. Bukan sekarang di luar. Tapi roh itu sekarang bukan Yesus itu di luar. Tapi roh itu roh Yesus. Roh yang sama membangkitkan Yesus. Roh itu juga tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi apa? Hati kita akan bergembira. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat merampas lagi. Dulu Yesus bisa ditangkap, diadili, mati di kayu salib, ya, bahkan bangkit, naik ke sorga. Sekarang tidak. Tidak ada yang akan merampas kegembiraan itu daripadamu. Sukacita itu. Kenapa? Karena roh itu diberikan, roh Allah itu diberikan di dalam kehidupan, dikaruniakan di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah kehidupan saudara, di dalam hati saudara, sehingga roh itu akan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Ayat 23 dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka aku akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Murid Yesus bilang, aku sudah meminta, tapi yang diminta ini lain. Yang diminta bukan yang minta lain. Yang Tuhan mau, yang Yesus mau adalah minta dong, minta apa? Roh. Gereja saat ini tidak meminta roh, tidak mau dipimpin oleh roh. Tapi gereja saat ini hanya meminta berdasarkan karena keinginan secara lahiriah, daging. Minta diberkati, minta umur panjang, minta supaya naik pangkat, minta tokonya berhasil, minta berdoa supaya tokonya banyak penglaris, minta supaya anak-anaknya sehat. Boleh saudara minta. Tapi yang terpenting, yang utama, yang saudara harus minta dong. Apa yang saudara minta? Rindu dong untuk supaya saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saat ini saudara belum meminta Roh Kudus untuk tinggal di dalam kehidupan saudara. Itulah yang terpenting. Karena ketika engkau memiliki Roh Allah, engkau memiliki segala-galanya di dalam kehidupanmu. Tapi hari ini engkau tidak meminta apapun. Jangan minta yang gampang hilang. Jangan meminta yang sementara. Jangan meminta yang terbatas. Jangan meminta yang tidak kekal. Tapi mintalah yang kekal. Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan saudara. Roh itulah roh yang pemberian dari Allah. Roh itulah roh Allah sendiri. Roh Kristus sendiri yang tinggal di dalam kehidupan. Minta. Maka sekarang gereja banyak yang bangkrut. Dengan keadaan secara global, pandemik, banyak gereja yang susah untuk bayar listrik, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Karena orientasi gereja saat hari ini, tidak gerejanya, tidak jemaatnya,
hanya meminta yang sementara. Gereja harus bangun dari tidur. Gereja hari ini, ketika semua merana, ketika semua tidak ada pengharapan, apakah uang bisa menyelamatkanmu? Apakah pangkat bisa menyelamatkanmu? Tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara. Tapi Roh Allah menyelamatkan saudara. Roh Allah itu tinggal di dalam kehidupanmu. Roh Allah tinggal di dalam hatimu. Roh yang dari sorga itu bernaung di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau bisa terus tegar. Jangan meminta sesuatu yang mudah untuk hilang. Pangkat tidak selamanya engkau berpangkat. Uang tidak selamanya engkau bisa menjamin kehidupanmu. Uang tidak bisa menjamin bahwa engkau bebas dari corona. Tapi Roh Kudus, Dia menjamin sekalipun tubuhmu rusak. Tapi jiwamu diselamatkan. Tapi jiwamu adalah milik kerajaan sorga. Karena Roh itulah yang berkata di dalam kehidupanmu. Ini adalah jaminan keselamatan. Ini adalah meterai di mana Roh itu ada tinggal dalam hatimu. Maka engkau adalah milik Allah. Roh Kudus inilah yang engkau harus minta. Saat hari ini kita perlu Roh Kudus. Saat hari ini kita minta untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan meminta yang tidak kekal. Tapi mintalah dari sorga yang kekal. Karena ketika kita memohon, meminta yang kekal, dunia tidak akan bisa memberikan yang kekal. Dunia hanya bisa memberikan yang terbatas. Dunia hanya bisa memberikan yang tidak kekal. Dunia hanya bisa mempropagandakan yang tidak kekal. Tapi sorga memberikan sesuatu yang kekal adanya. Dunia ini boleh tergulung seperti kertas. Hancur. Tapi firman Tuhan, Roh itu terus ada tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Suatu saat nafiri dibunyikan, Roh yang sama itu akan membangkitkan kita semua untuk bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat suatu hal ini, betapa ruginya saudara. Hari-hari ini ketika kita melihat keadaan dunia ini yang sedang bergelora, mintalah Roh Kudus. Mintalah pimpinan daripada Roh Kudus. Mintalah kerjasama dengan Roh Kudus. Pimpinan Dia yang lebih mengerti daripada saudara. Dia adalah roh pengetahuan omniscient. Dia mengerti segala sesuatu. Bahkan yang ada di dalam pribadi hati Allah sendiri. Dia tahu persis betul. Maka manusia terbatas. Manusia tadi dikatakan Roma 3 banyak kurangnya. Tapi manusia akan bisa baik, bisa disempurnakan ketika Roh itu tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka itu peka. Gereja ini harus peka. Dengan keadaan yang ada peka dong. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma perlu hanya bisa berharap. Berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa yang mengatakan demikian? Beberapa waktu lalu saya katakan. Di doa 10 hari saya katakan bahwa Roh itulah yang membantu saudara untuk doa-doa yang tidak terucap. Itu Roh Kudus. Jadi perlunya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan kita meminta untuk diberkati, jauhkan ini, jauhkan itu semua. Sakit saudara sekarang sembuh, besok bisa sakit lagi. Saudara sekarang bisa makan, besok belum tentu saudara bisa makan. Ini gak ada yang kekal. Orang yang luar biasa, orang yang kaya sekalipun, sekarang sedang merana. Tapi ingat, ketika kita memiliki Roh Allah, kita memiliki segala-galanya. Ketika kita memiliki Roh Allah, dunia tidak akan bisa membeli saudara. Orang yang orang yang kaya menurut saya bukan orang yang bisa memiliki seantero bumi ini. Orang yang kaya bukan orang yang bisa membeli seantero bumi ini. Tapi orang yang kaya dunia tidak bisa membeli saudara.
Siapa yang bisa? Roh Allah. Minta yang kekal di dalam hatimu. Kenapa? Saya lanjutkan. 2 Korintus 4. Ayatnya yang ketiga. Perikop harta rohani dalam bejana tanah. Jadi mintanya tuh jangan minta yang ece-ece. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan minta yang begituan. Tapi minta harta rohani. Haleluya. Makanya ayat 3 dikatakan. Jika Injil yang kamu beritakan. 2 Korintus 4 ayat 3. Masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari diri kami yang kami beritakan. Tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena kehendak Yesus. Jadi kita di sini orang yang dibutakan. Dibutakan apa? Pikirannya. Dibutakan untuk supaya apa? Supaya kita akan melihat segala sesuatu dengan kacamata, dengan kondisi ilah zaman ini. Ilah zaman ini kan keserakahan. Ilah zaman ini kan sesuatu hal yang materialistik. Ini semua ilah zaman ini yang membuat saudara untuk melihat bukan ke arah Tuhan, bukan ke arah permintaan, tapi membalikan diri sendiri untuk apa? Meminta sesuatu bagi dirinya sendiri, Berbakti untuk kepenuhan dirinya sendiri. Berbakti untuk supaya apa? Meminta kepada Tuhan. Untuk supaya diberkati bagi dirinya sendiri. Tidak. Minta harta rohani. Minta sesuatu harta yang luar biasa yang dari sorga. Yang kekal adanya. Maka di ayat 6 dikatakan. Sebab Allah yang telah berfirman. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Dia bercahaya di dalam hati kita. Melalui apa? Roh Kudus. Hati kita ini dipenuh dengan terang. Hati kita bukan hati yang gelap, hati yang picik. Hati yang gelap, hati yang picik akan merasakan ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi ketika terang itu ada tinggal di dalam kehidupan kita, bercahaya. Bukan di luar, tapi di dalam hati kita, firman Tuhan katakan. Supaya kita beroleh terang. Dari apa? Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi terang yang tinggal di dalam kehidupan saudara itu untuk beroleh apa? Sehingga kita diberikan pengertian. Pengertian tentang apa? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Kemuliaan Allah. Jadi ketika roh itu tinggal di dalam kehidupanmu, pengertian tentang Allah, dia tinggal di dalam kehidupan kita, kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak melihat dengan keadaan dunia semacam sehebat apapun dunia ini. Dia tidak akan khawatir di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia melihat kemuliaan Allah. Dia tidak lagi melihat sesuatu hal yang sempit, vision yang sempit. Tapi dia melihat menerobos vision yang begitu luar biasa yang dunia tidak bisa lihat. Itu roh Allah yang tinggal, dia memberikan pengetahuan yang luar biasa tentang kemuliaan Allah. Maka di ayat 7, 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi harta mana? Roh itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dalam apa? Bejana tanah liat. Daging kita ini, tubuh kita ini. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Haleluya. Jadi roh itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah. Bukan dari manusia, bukan dari diri kita sendiri. Tapi berasal dari Allah. Itu tinggal di dalam kehidupan kita. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Nah. Baru. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan. Namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam
tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ini adalah yang sementara. Oleh sebab itu ketika dia melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, roh itu dikatakan engkau ditindas. Apakah hari ini engkau ditindas? Apakah dengan keadaan yang demikian engkau merasa ditindas hidupanmu? Tapi roh itu berkata dalam hatimu, engkau tidak terjepit. Itu roh Allah melimpah dalam kehidupan kita. Maka dikatakan lagi habis akal. Namun roh itu berkata jangan putus asa. Supaya apa? Walaupun engkau dikatakan di situ dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kenapa? Karena roh itu ada tinggal di dalam hati kita. Engkau tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak akan binasa. Kenapa? Karena roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Tubuh boleh rusak, tapi jiwa kita terus memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ayat 13. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14, karena kami tahu bahwa ia, sekali lagi. Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Nyanya huruf besar. Siapa ia? Siapa yang dimaksud ia ini? Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging yang tadi flesh daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati sementara. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu yang fana ini, kamu akan hidup. Ini kekal. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di mana ketika kita meminta, tidak mungkin Bapa kita di sorga kita meminta roti diberikan kalajengking. Kita berseru ya Aba ya Bapa. Minta apa yang kita minta? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah ketika kita dihempas kita tetap berdiri. Kita ditindas kita tetap berdiri. Maka ketika kita menerima Roh Kudus itu 2 Korintus 4 ayat 16 katakan demikian. Sebab itu waktu Roh Kudus itu sudah tinggal, kami tidak tawar hati. Diterpa oleh masalah, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, sulit, susah, gak bisa makan, gak bisa ini, gak bisa itu. Namun manusia batinnya kelihatan tidak. Di dalam hati kita. Manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Roh itulah yang melimpah. Dari hari ke hari. Dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Roh Kudus di dalam hati kita. Maka sebab penderitaan. Nah baru ada penderitaan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan yaitu roh adalah kekal. Sekarang baru ketika roh itu tinggal di dalam kehidupanmu,
mindset pikiran kita berubah. Yang tadinya kita bilang ditindas, di ini, di itu, digoncang di sini. Tapi dikatakan penderitaan itu semua ringan. Kenapa? Karena dikatakan mengerjakan di dalam kehidupanmu. Yang tadi dikatakan 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan apa? Melimpah di dalam kehidupanmu. Maka dari ke hari, sekalipun tubuh kita merosot, tapi dari ke hari batinnya diperbaharui. Siapa yang memperbaharui? Siapa yang memampukan semua itu? Sehingga cara melihat kondisi kita berubah. Dari yang lihat dunia akan melihat arah sorga. Maka apa yang dia lihat itu dia mengembalikannya dengan sukacita. Karena dia tinggal di dalam hati kita melebihi segala-galanya. Maka ayat terakhir Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Jangan saudara takut. Apapun yang terjadi dalam tengah dunia ini, jangan takut. Dia memberikan rohnya. Roh itulah yang tinggal di dalam hati kita. Dia yang akan melimpahkan segala sukacita, damai sejahtera dalam hati kita. Sehingga kita akan melihat segala sesuatu yang terjadi menerpa hidupmu. Dikatakan apa? Semua itu adalah ringan. Bisa kita atasi. Bersama Tuhan kita sanggup mengatasi segala-galanya. Melakukan segala-galanya. Jangan tawar hati. Semangat. Ingat, roh minta kepada Tuhan. Jangan minta diberkati, jangan minta. Itu semua diminta oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita menyebut dia ya Aba ya Bapa. Minta dong. Apa? Minta Roh Kudus. Engkau memiliki Roh Kudus. Engkau memiliki segala-galanya. Haleluya. Kita akan siapkan, saya undang semua. Kekudusanmu Bapa. Saya undang semua singer, song leader. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, Tuhan, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Mari kita semua menaikkan pujian ini. Glory, glory. Oh, Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh,
Glory, sambut dia. Glory, dia ada di tengah-tengah kita. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Saya undang yang bertugas maju ke depan. Para bapak-bapak KPJ. Bagimu Yesus, Allah yang Allah yang kudus selamanya. haleluya. Bagi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu dengan keadaan yang kami rasakan pada akhir-akhir ini Tuhan. Tapi kami terus meminta memohon. Seringkali kami memohon untuk demi keselamatan diri kami. Tidak salah Tuhan. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kami, penuhkanlah kami dengan roh-Mu Tuhan. Ketika roh itu tinggal di dalam kehidupan kami, melimpah-limpah dalam hati kami yang tidak kelihatan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya roh inilah yang membantu kami untuk kami tetap bisa berdiri. Sekalipun di tengah dunia, di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah pencobaan yang menghantam kehidupan kami. Tapi kami tetap bisa berdiri teguh. Dan kami akan melihat seluruh permasalahan-permasalahan itu hanya permasalahan-permasalahan yang ringan belaka. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang memimpin langkah kehidupan kami. Roh Kudus yang menjamin kami. Roh Kuduslah yang memimpin kami dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Biarlah kami dipersatukan kembali. Ampuni segala kesalahan kami. Mindset pikiran kami. Penglihatan kami. Kami ingin hanya tertuju kepada kerajaan sorga. Kami ingin melihat bukan untuk dunia ini yang sementara. Tapi kami ingin melihat, meminta, memohon untuk yang kekal. Biarlah Tuhan berikan roh itu tinggal di dalam kehidupan kami. Agar memimpin langkah kami sehingga kami dapat terus berjalan. Sekalipun tubuh kami merosot, tapi jiwa kami terus mengeluarkan pujian syukur kepada Tuhan. Semangat dari hari demi hari diperbaharui. Dan semua ini bukan kekuatan daripada diri kami, tapi semata adalah kekuatan dari tempat maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Sebentar Tuhan, siap tangan-tangan yang mengangkat. Mungkin di rumah mereka masing-masing yang sudah diberikan tugas untuk pelayanan perjamuan Tuhan ini. Kuduskan mereka, ampuni mereka. Hamba tabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya juga bagi para pelayan, Bapak-bapak KPJ yang ada. Kuduskan mereka Tuhan. Ampuni segala kesalahan mereka. Agar mereka layak untuk bisa melayani Tuhan dengan perjamuan Tuhan ini. Dan kami semua akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu bukit jauh dari
ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara, mari kita akan persiapkan hati kita. Ketika kita mungkin salah di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan sebelum kita melakukan perjamuan Tuhan. Kita angkat roti dalam tangan kanan kita. Ya, kita akan berdoa bersama dan kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu, Yesus di atas kayu salib, demi pengampunan dosa bagi kami semua. Biarlah Tuhan, kami mengikrarkan kematian-Mu demi pengampunan dosa. Kematian-Mu di atas kayu salib tidak sia-sia, tapi membuat kami Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, tolong kami semua agar setiap apa yang kami kerjakan lakukan hari ini Tuhan, ketika kami menikmati perjamuan Tuhan, kami akan diubahkan. Ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus pimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa yang kami boleh terima di dalam setiap kehidupan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengingat apa yang sudah Engkau kerjakan lakukan. Tidak akan pernah sia-sia. Dan satu saat Engkau akan menjemput gereja Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kita mengangkat cawan ini. Kita tahu adalah darah Yesus yang tercurah. Semerah apapun dosa saudara dibersihkan seputih salju. Bahkan darah Yesus juga tidak kurang untuk bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Apapun kondisi saudara yang di rumah masing-masing. Ketika engkau sakit, engkau mengalami sakit penyakit. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Tapi yakinlah Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu. Dia tidak memberikan rasa ketakutan. Dan darah Yesuslah yang tercurah. Karena seluruh penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Darah Yesus sanggup menyembuhkan. Bilur Yesus sanggup menyempurnakan organ tubuh yang kurang berjalan normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami yakin Engkau akan datang menjemput kami semua. Dan kami yakin kami sudah disucikan. Kami sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kami sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan kami akan terima kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi suatu ucapan syukur kami Tuhan. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami. Karena kami tahu Engkau memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. 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 Glory yang ada di rumah. Sembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah saudara. Jangan engkau merasakan khawatir. Jangan engkau melihat ke kanan ke kiri. Tapi fokuskan pandanganmu kepada Tuhan.
engkau sudah dipersatukan kembali melalui perjamuan Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan-Mu. Dalam kekudusan-Mu, Oh, ku angkat tanganku, angkat tanganku, kami rindu selalu ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Kami menikmati kasih Tuhan, kami menikmati Engkau Tuhan. Kau yang kudus, Dia adalah anak domba, domba Yesus. Padamu tercurah di atas Kalvari. di atas Terima kasih, sebab Engkau yang layak. Kau yang layak. Terima pujian, Terima segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Kau yang anak domba anak domba Allah. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Sebab Engkau layak. Di atas Kalvari, Haleluya. Kau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa Haleluya. Sekarang dan selamanya. sekali lagi hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya. segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami terima dengan segala ucapan syukur berkat Tuhan. Baik kebenaran firman-Mu, bahkan juga kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Satunya yang kuandalkan, satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber sumber pengharapan, sumber pengharapan. sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya. Satunya yang kuandalkan, Oh, satu-satunya yang kami andalkan. satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang Engkaulah andalan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami percaya. Engkaulah sumber kedamaian. Terima kasih buat damainya. Terima kasih. Oh, satu-satunya. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Oh, amin. Engkau Tuhan penyertai, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, bukan yang mati. Oleh sebab itu kami bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Buat segala anugerah yang begitu besar. Buat segala kebaikan Tuhan. Di mana kami hari ini boleh menikmati kasih Tuhan. Boleh beribadah di tengah dunia yang semakin hari semakin sulit. Dengan keadaan pandemik yang begitu luar biasa terjadi di seluruh belahan dunia. Tapi kami tetap bisa diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan. Semua ini adalah karena Tuhan. Oleh sebab itu kami andalkan Engkau dalam setiap kehidupan. Musim hidup kami. Kami yakin dan percaya kami sudah disembuhkan ketika kami sakit. Dan kami sudah dipulihkan. Dan keadaan kehidupan kami yakin burung pipit di udara Tuhan pelihara. Maka segala sesuatu apalagi kami, orang-orang yang benar-benar dicintai sebagai anak-anak Allah. Yang mengerti betul bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Maka Engkaulah bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau akan memberikan roh penolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Seluruh yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan tolong sertai mereka, apa yang mereka sudah kerjakan lakukan, biar semua ini tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Baik song leader, singer, pemain musik, multimedia sound system, semua bapak-bapak KPJ yang bertugas, Tuhan berkati dan berkati. Kami sudah melakukan semuanya ini, kiranya semua ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan yang sudah juga ikut dalam acara ini, Tuhan berkati, ibadah ini online Tuhan berkati, bahkan juga semua yang sudah mengembalikan milik-milik Tuhan, apa yang sudah mereka kerjakan dengan iman, biarlah Tuhan akan memberkati dari tempat maha tinggi, membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, pekerjaan tangan usaha mereka, profesi apapun yang mereka geluti, baik di rumah mungkin mereka ada dalam keadaan mungkin keterbatasan, Tuhanlah yang akan mencukup-cukupkan kebutuhan mereka. Sehingga pekerjaan tangan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak istri mereka, suami mereka ada dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Sebentar kita akan arahkan hati kita terus kepada Tuhan. Kita akan menerima kebaikan kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu ini kita akan menikmati kasih Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak akan pernah kecewa.
Karena kami yakin dan percaya ada perlindungan yang luar biasa, proteksi dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan terus hati kita. Terima kasih Tuhan. Marilah saudara-saudaraku pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa. Cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima